Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd Faqala azza min qail fi muhkami kitabih Wa huwa asdaqul qailin wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum Wa ashhadahum ala anfusihim Alastu birabbikum qalu bala وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل متى وجبت لك النبوة قال كنت نبيا وآدم منجدل في طينته ولله در القائل لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا إلى آخر ما قاله الشاعر. Para habaib, para hadirin dan para syiban kita yang para keluarga besar Al-Habib Salim bin Taha Al-Haddad wa kafatil habaib al-mayamin yang begitu banyak hadir bersama kita di sini, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya berkumpul tidak hanya di dunia, kecuali juga kita berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau-beliau semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala, berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara demi acara di bulan-bulan ini, di pekan-pekan ini kita ikuti semuanya, betul-betul kita konsentrasi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mutakallimin, para ulama dan para bahithin mengkaji baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan beliau, akhlak beliau, sifat-sifat beliau, insyaallah tidak diragukan lagi bahwa di kesempatan-kesempatan kemarin sedikit banyak wawasan kita bertambah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya sebagaimanapun kita mengkaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya itu adalah setetes, hanya setetes, bahkan tidak sampai setetes daripada lautannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim." Bahwa kita dulu sebelum terjun ke alam dunia, sebelum lahir ke alam dunia, arwah kita ribuan tahun silam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pernah ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini binassil Qur'an. Kita dulu pernah ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka semua arwah, termasuk arwah kita semuanya yang hadir di sini dan termasuk seluruh arwah manusia, menjawab serentak kompak dengan satu jawaban, qalu bala syahidna. Iya ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Iddikar, beliau menjelaskan bahwasanya dari ayat ini kita bisa fahami bahwa ruh kita pada masa itu ribuan tahun silam sudah bisa mendengar, sudah bisa memahami khitabnya Allah, dan sudah bisa menjawab pertanyaan Allah. Hadirin, ruh kita ini suci. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan al-arwah safiyah, pada dasarnya arwah manusia semuanya suci karena kita sudah bertauhid dan berikrar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan hal ini berkaitan dengan pertanyaan sahabat ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata wajabat laka nubuwah?" Satu kali para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kapan engkau ditentukan menjadi Nabi? Kapan engkau dikukuhkan menjadi Nabi?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinatih." Saya sudah menjadi Nabi saat Nabi Adam alaihi salam masih berupa adonan tanah. Nabi Adam alaihi salam masih belum antara ruh dan jasad. Dalam riwayat yang lain, wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Nabi Adam alaihi salam masih antara ruh dan jasad. Saat itu aku sudah menjadi nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dulu sudah bertauhid, di masa Nabi Adam dulu kita diambil ikrar sama Allah, kita sudah bertauhid. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bertauhid lagi, tapi beliau sudah diangkat menjadi nabi. Dan para ulama mengomentari hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala fi ilmillah, di sisi Allah sudah tahu bahwa nanti beliau akan menjadi nabi saat dari zaman Nabi Adam. Tapi ini dibantah oleh Al-Imam As-Subki radhiyallahu anhu. Imam As-Subki mengatakan, apa bedanya Nabi Muhammad dengan nabi yang lain kalau begitu? Karena sejak zaman Nabi Adam Allah sudah menentukan para nabi-nabinya. Tapi hadis Nabi yang satu ini menjelaskan khususiyah tersendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam taqaddamat ala nubuwatihim wa ala khalqihim, bahwasanya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lebih dahulu daripada kenabian seluruh para nabi. Kalau kita menyebut Nabi Adam Abul Bashar, maka Al-Imam As-Subki mengatakan al-arwah khuliqat qabla al-ajsad, arwah manusia telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum jasad. Dan layak Nabi Muhammad SAW dikatakan beliau adalah Abul Arwah. Beliau adalah Nabi saat para nabi-nabi yang lainnya belum menjadi nabi. Beliau adalah Nabiul Anbiya, dan bahkan para nabi-nabi seluruhnya telah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum akhadtum ala dhalikum isri ila akhiril ayah. Bahwa seluruh para nabi yang telah dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan di Al-Qur'an, mereka telah diambil sumpah oleh Allah. Mereka telah ikrar, mereka telah janji bahwasanya Nabi Muhammad SAW mereka imani. Jadi Nabi Musa alaihissalam, sebelum beliau terjun ke umat, beliau sudah beriman terlebih dahulu kepada nabinya Nabi Muhammad SAW, kenabian Nabi Muhammad SAW. Nabi Sulaiman begitu, Nabi Adam alaihissalam juga begitu. Karenanya Nabi Musa alaihissalam, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Andai kata saat ini Nabi Musa hidup, maka tidak ada pilihan lain bagi Nabi Musa kecuali beriman dan mengikuti aku. Dan itulah juga yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam kelak nanti ketika beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dari sini kita belajar bahwa nabi yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan nabi kita. Allah muliakan kita dengan dijadikan beliau sebagai nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walillahi darul imam Abil Fadl Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi, beliau pernah mengatakan, wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kidtu bi akhmusiyya ata'u thuriyya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta Ahmad li nabiyya. Di antara hal yang membuat saya merasa tersanjung, saya merasa mendapatkan satu kehormatan besar, sehingga saya tidak habis pikir begitu besar kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, dan saya merasa terbang, serasa bintang-bintang itu saya injak dengan kaki saya. Apa yang membuat beliau merasa begitu tinggi, merasa terhormat? Dukhuli tahta qaulika ya ibadi, ketika saya termasuk orang yang dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Tuhan kita Allah. Wa an sayyarta Ahmad li nabiyya, dan ketika engkau ya Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi saya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini. Nabi yang diimani oleh seluruh anbiya dan mursalin sejak ribuan tahun silam, Allah jadikan kita umatnya beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara akidah kita, menjaga iman dan Islam kita. Terus nama Nabi Muhammad terukir di hati kita, kita bawa hingga ke alam kubur, dan kita berjumpa dengan beliau di mahsyar dan di surga bersama orang-orang yang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga seluruh al-ghaimin, orang-orang yang berjuang di majlis ini, yang meneruskan perjuangan estafet Habib Salim bin Thaha Al-Haddad, Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka, istiqamahkan beliau-beliau semuanya,
dan Allah Subhanahu wa taala berikan madad wafir kepada mereka semua sehingga mercusuar ini terus menyala dan bermanfaat bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.